Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ardiansyah dari Teknik Industri angkatan 2022 dengan NIM 3333220003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas pada praktikum pengendalian penjaminan mutu modul 2, yaitu peta kendali, atribut, dan diagram Pareto. Ya, langsung aja di sini dapat sebuah soalnya. PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapi pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisa data menunjukkan bahwa sebagian produksi mereka mengalami kecacatan yang memengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik menyatukan komponen furnitur. Berikut jumlah defense setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir. Ya, di sini terdapat sampel datanya. Kemudian based on data informasi yang terdiri, maka A, buatlah peta kendali yang sesuai. B, apakah proses produksi terkendali secara statistik. C, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Ya, langsung aja kita ke software studionya. Sebelumnya kita ke file untuk memasukkan data Excel-nya, dia kebaca di software RStudio. Ini sebentar. Nah, langsung keluar ya. Selanjutnya kita, sebelumnya saya sudah mengerjakan di Word ya, soalnya codingannya. Nah, ini untuk codingan nomor 1. Sebentar. Kita pindahkan ke software studio. Nah, di sini yang pertama menginstal Patchcase, kemudian install Patchcase, dan mengaktifkan Patchcase, langsung aja run. Selanjutnya menginput data. Nah, yang menginput data itu masukkan data Excel-nya tadi yang sudah dibuat folder. Ntar masih loading. Setelah itu lagi. Nah, selanjutnya di sini soal 1, membuat peta kendali NP ya, langsung ya. Ini data yang di soal 1. Nah, langsung keluar ya untuk grafik peta kendali NP. Ya, untuk di sini untuk datanya itu untuk group sample size 200, number of group 20, control of group statis 14,1, dan stand deviasi 3,62,14, dan control limitnya LCL 3,23938, dan UCL-nya 24,9664. Nah, selanjutnya kita next mengerjakan soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, di sini di sebuah pabrik manufaktur otomatis PT PPM, sebuah cemerlang perusahaan tersebut memproduksi upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk menentukan jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah mobil yang mengalami catatan 20 hari terakhir. Ya, di sini langsung keluar sampel datanya, dan selanjutnya based on data informasi yang terdiri, maka A, buatlah peta kendali yang sesuai. B, apakah proses produksi kendali secara statistik. C, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sesuai terkendali.
Langsung aja kita ke software-nya. Oh, sebelumnya kita ke ini dulu, Word-nya untuk mengambil codingannya. Selanjutnya langsung kita ke software-nya. Nah, untuk soal 2 di sini membuat peta kendalian, sama aja ke yang dari soal 1. Caranya, singkiran, nah, langsung keluar ya untuk si grafik peta kendali P-nya. Di sini agak meruncing di angka 0,12. Dan selanjutnya kita nah, peta kendali perbaikan, langsung keluar. Di sini grafik peta kendali perbaikannya dari yang peta grafik sebelumnya. Itu untuk di sini untuk number of groupnya 17, kemudian control of group statusnya 0,027775551 dan standar deviasinya 0,1642704 dan kontrol limitnya itu untuk LCL itu 0,05669397 dan CL-nya itu 0,520752. Next, langsung kita ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga di sini PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batik bekerja dengan baik, menghasilkan batik kualitas tinggi. Mereka melakukan perusahaan jumlah catatan pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Nah, di sini ada tabel sampelnya. Selanjutnya, based on data informasi yang terdiri, maka A. Buatlah peta kendali yang sesuai. B. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? C. Berapa nilai ICL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Saja kita ke Word-nya untuk mengambil si codingannya itu. Dan untuk codingannya itu langsung kita ke software Studio. Sebentar, sebenarnya tadi nomor 3 ya. Kita mengerjakan nomor 3 dulu ya. Sini dapat soalnya yaitu membuat tak kendali si langsung aja langsung keluar ya untuk si grafik tak kendali C-nya. Selanjutnya kita akan lagi untuk vaulting-nya number of nol. Selanjutnya peta kendali perbaikan. Nah, di sini langsung berubah ya untuk grafiknya. Nah, langsung berubah untuk grafiknya. Kita akan lagi sini terakhir lagi. Nah, beda lagi ya untuk grafiknya peta kendali saya perbaikan. Nah, di sini untuk grup sampel size-nya 55, number of group-nya 23, control of group statis 9,73913 dan standar deviasinya 3,12078 dan kontrol limitnya itu LCL-nya 0,3768565 dan CL-nya itu 19,1014. Nah, kita next mengerjakan soal yang keempat. Soal yang keempat di sini, PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan teknis yang mengusulkan diri
diri dalam produksi kain yang berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka selama 15 hari terakhir. Perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah catatan pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah catatan kain pada kain. Di sini langsung ada sampel kainnya. Selanjutnya di sini based on data informasi yang terdiri, maka A. Buatlah peta kendali yang sesuai. B. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? Yang C. Berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Aja kita ke Word-nya dulu untuk mengambil si codingannya. Itu langsung ke RStudio. Ini untuk soal nomor 4, membuat peta kendali, sama aja kayak yang di atas ya untuk tahapannya. Ini langsung keluar ya untuk peta kendali di grafik jumlah level per unit. Nah, langsung untuk number of group 15, number of group status 0,1562963, dan start deviasi 0,3953433, dan control limitnya untuk LCL 0,376932 dan CL-nya 29,48993. Ini untuk ada ini ya, yang bagian atas dan bawah. Nah, selanjutnya yang terakhir soal di nomor 5 ya. Nah, untuk soal nomor 5 di sini perusahaan kayu lapisan PPM Furniture mengidentifikasi tujuan jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang cacat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berapa data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah? Di sini terdapat tabel kecacatannya. Yang pertama ada retak permukaan, kemudian dimensi tidak sesuai dengan spesifikasi, dan kekurangan perangkat, dan permukaan kasar, dan warping atau melengkung permukaannya. Kemudian di sini cacat pada tepi dan lubang, dan cacat lubang. Di bagian area lubang dia jadi kecacatan. Selanjutnya di sini ada based on data informasi yang terdiri, maka yang untuk A, berapa besar presentase masing-masing jenis cacat. Yang B, buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Dan yang terakhir C, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk keju tersebut dapat diminimalisir. Ya, langsung aja kita semua lama untuk ini dulu ya, Excel ya, ke Word-nya, codingan, kita copy aja. Nomor 5. Ya, langsung aja ya. Saran. Nah, langsung keluar ya di sini si grafik Paretonya. Untuk apa ini yang melengkung dia terlalu condong ke bawah dan sesuai spesifikasi retakan, cacat pada tepian, dan untuk yang paling tinggi dia ada, paling banyak adalah cacat pada lubang. Dia paling tinggi. Untuk di sini warping melengkung dia untuk terakhir 22,882487. Mungkin bisa dilihat saja. Ya, mungkin cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kekurangannya. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.